Halo teman-teman, selamat datang di materi selanjutnya. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah banyak belajar tentang vulnerability atau kelemahan yang umumnya sering ditemukan pada aplikasi berbasis web. Pada materi kali ini kita tidak akan belajar tentang vulnerability atau kelemahan, tapi kita akan belajar tentang sebuah teknik serangan yang dinamakan brute force. Tapi sebelum itu berikut merupakan learning outcome yang akan coba kita capai pada materi kali ini. Ada tiga. Yang pertama adalah kita akan mengenal teknik serangan brute force beserta cara kerjanya. Yang kedua, kita akan belajar mengimplementasikan strategi mitigasi seperti apa yang dapat mengurangi resiko serangan brute force pada aplikasi berbasis web. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar cara-cara apa yang digunakan oleh attacker untuk menghindari deteksi serangan brute force, atau dengan kata lain anti mitigasi. Seperti itu. Oke, terminologi brute force ini merupakan terminologi yang cukup umum pada dunia IT security maupun dunia komputer. Secara garis besar, brute force ini bekerja dengan memanfaatkan komputer untuk melakukan trial and error hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Contoh dari hasil yang diinginkan ini adalah misalnya password yang benar, username yang valid, atau direktori yang tersembunyi pada sebuah aplikasi berbasis web, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, cara kerjanya seperti apa sih? Cara kerjanya adalah kita akan membuat komputer mengirimkan ratusan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu input kepada target web yang ingin kita serang untuk mendapatkan atau untuk menebak password mana yang benar atau username mana yang valid atau direktori mana yang terdapat pada web tersebut. Kayak gitu. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa brute force menggunakan trial dan error. Jadi, kita memanfaatkan komputer untuk ngetes satu persatu string atau data yang ingin kita tes atau password yang ingin kita tes dan semacamnya. Kayak gitu. Nah, tapi teknik serangan brute force ini bukan tanpa kelemahan. Brute force bergantung pada kecepatan komputer yang melakukan serangan tersebut. Jadi semakin cepat komputernya dan semakin banyak resource yang bisa digunakan, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan brute force ini juga akan semakin cepat. Tapi begitu juga sebaliknya. Dengan semakin terbatasnya resource yang digunakan serta kecepatan komputer yang lebih lambat, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lambat. Seperti itu, atau semakin panjang. Kayak gitu ya. Nah, eh, brute force merupakan suatu jenis serangan yang sangat mudah diimplementasikan, dan oleh karena itu tools-tools yang tersedia di internet di luar sana itu sangat banyak. Tapi di sini saya sudah tuliskan masing-masing ada tiga tools yang per saat ini sangat sering digunakan untuk melakukan serangan brute force. Kalau misalkan teman-teman pengen melakukan serangan brute force untuk menebak password atau username misalkan pada sebuah web, teman-teman bisa menggunakan satu ada Hydra namanya, yang kedua ada W3 Brute, dan yang ketiga ada Encrypt. Nah, kemudian ada juga brute force yang diperuntukkan untuk menebak sebuah web kira-kira punya direktori apa aja sih, gitu. Gunanya adalah untuk menemukan misalkan URL-URL yang tersembunyi atau yang sensitif, contohnya /admin.php misalkan, atau /admin login, /wp-admin, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen melakukan brute force web directory, kita bisa menggunakan Dirbuster, Dirb, atau salah satu tools yang sedang naik daun per saat ini adalah GoBuster yang dibuat dengan bahasa Golang. Kayak gitu. Oke, nah eh, kemudian pada bagian selanjutnya kita akan belajar banyak, kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan Hydra untuk melakukan brute force pada aplikasi web, khususnya brute force login. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, kenapa yang digunakan Hydra? Ada tiga alasan. Yang pertama adalah program brute force ini, Hydra ini, itu bersifat open source. Sehingga kalian tidak hanya bisa mendapatkan programnya atau executable-nya di internet, tapi juga bisa mendapatkan source code dari program tersebut. Kayak gitu. Dan yang kedua, per saat ini Hydra menjadi salah satu repository yang paling aktif di-maintain dan di-update di repositorinya di github.com. Dan yang ketiga, Hydra ini mendukung berbagai jenis protokol, nggak cuma protokol berbasis web atau HTTP, tapi dia juga mendukung SSH, POP3, FTP, dan sebagainya.
kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah coba Hydra dan belum punya toolsnya, kalian bisa buka di https:// di github.com/funhauser-thc/thc Hydra di link yang ada di slide saat ini. Kayak gitu. Nah, di situ kalian sebetulnya sudah sangat dijelaskan secara lengkap dari instalasi sampai penggunaan dan dokumentasinya. Tapi buat teman-teman yang pakai Kali Linux, THC Hydra ini sudah bisa langsung digunakan di Kali Linux. Jadi toolsnya sudah terdapat di Kali Linux. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan masuk ke praktek bagaimana menggunakan Hydra untuk melakukan brute force terhadap username dan password dari DVWA.